Ini pengaduan masyarakat ya. Iya. Ya, saya selaku pribadi ya, Burhanuddin Zain. Ya, saya adalah warga masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sebenarnya ini masih berkaitan erat dengan pemilu kada, pemilihan gubernur Provinsi Papua Selatan. Yang sesungguhnya sebenarnya secara pemilihan umumnya itu sudah selesai. Cuma kami tetap masih melakukan satu koreksi ya terkait dengan penerapan hukum, khususnya Undang-Undang Pemilu Kada Nomor 10 Tahun 2016. Ya, di mana di situ menurut kami penyelenggara pemilu, khususnya KPU Provinsi Papua Selatan, bahkan dalam aduan kami ini, kami juga mengadu KPU RI. Jadi jumlah teradu dalam pengaduan saya itu ada 12 orang, yaitu 7 orang komisioner KPU RI dan 5 orang komisioner Provinsi Papua Selatan. Yang saya anggap mereka sangat bertanggung jawab penuh terkait dengan penerapan Undang-Undang Pemilu Kada yang menurut saya sebagai pengajar hukum tata negara, saya merasa bahwa ini sudah melakukan satu pelanggaran, ya, di mana hal yang terpenting adalah persyaratan pencalonan. Ya. Dalam pasal 7 huruf Q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan persyaratan, calon yang mendaftar tidak boleh berstatus penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota. Ya. Lebih tegas lagi diterangkan dalam penjelasan resmi. Ya. Ini kalau dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, undang-undang ini telah memberikan tafsir terhadap dirinya sendiri, yaitu penafsiran otentik. Kita nggak perlu cari lagi penafsiran lain di luar undang-undang itu sendiri. Jadi penafsiran otentik yang saya pakai di sini. Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 7 huruf Q telah jelas dalam bagian penjelasannya, telah menjelaskan bahwa ketentuan 7 huruf Q itu bermaksud untuk mencegah, ya, mencegah penjabat gubernur, penjabat bupati, wali kota untuk mengundurkan diri kemudian mencalonkan diri kembali. Ini udah jelas. Jadi sebenarnya asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini adalah melarang seorang penjabat gubernur. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca itu, kita coba untuk memahami kehendak daripada pembentuk undang-undang. Ya, kehendak daripada pembentuk undang-undang itu betul-betul telah memberikan satu peringatan keras bagi kita, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan, abuse of power in election. Ya, jadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemilu. Dia sebagai penjabat gubernur, kemudian kembali pula dia bertanding setelah dia mempersiapkan semua infrastruktur politik. KPU dia bentuk, Bawaslu dia bentuk, ya, dan tentunya dari sisi kebijakan-kebijakan yang lain pasti akan mendukung pencalonan dirinya. Maka ini yang ditakutkan oleh pembentuk undang-undang, maka dilarang keras dalam undang-undang tersebut, abuse of power in election. Nah, makanya ini yang sekarang juga lagi diangkat di Mahkamah Konstitusi, materi ini yang siang ini juga sementara dilakukan persidangan di MK, ya, termasuk materi ini. Nah, untuk itu saya coba mempertegas lagi lewat DKPP bahwa ini ada pelanggaran undang-undang. Kami bukan bicara angka-angka yang ada di TPS, bukan. Ini penyalahgunaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh penyelenggara, baik itu provinsi, KPU provinsi maupun KPU RI yang sesungguhnya punya kewenangan untuk melakukan pengawasan atau supervisi. Ini tidak berjalan, sehingga tahapan pendaftaran sampai dengan tahapan penetapan sebagai calon sampai dengan penetapan sebagai pemenang dalam pemilu itu dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Selatan. Padahal sesungguhnya ini sudah rentetan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Nah, inilah kami ingin DKPP hari ini melihat sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan koreksi terkait dengan penyelenggaraan ini. Begitupun juga Mahkamah Konstitusi. Kami harap sebagai lembaga yudikatif yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa pemilu, termasuk di sini adalah hal-hal yang sifatnya TSM, termasuk tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan di awal pendaftaran. Itu yang kami mau. Nah, negara yang diwakili oleh representatif, negara yang diwakili oleh DKPP maupun Mahkamah Konstitusi, ini harus melihat ini, karena ini masalah nasional, ini masalah undang-undang. Ya, kita adalah negara hukum, Rechtsstaat. Kita diajarkan untuk taat tunduk pada hukum. Ya, UUD 45 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Maknanya apa? Seluruh kehidupan bangsa ini, negara ini diatur oleh hukum, tunduk pada hukum. Nah, inilah yang kita ingin membawa siang ini ke
DKPP. Kami berharap DKPP akan melihat ini persoalan dengan baik, dan negara harus bertanggung jawab untuk mengklirkan masalah ini, karena ini undang-undang yang dilecehkan. Ya, kalau sampai institusi ataupun kelembagaan negara yang berkompeten kemudian tidak melihat ini sebagai sesuatu yang penting, maka minta maaf, saya akan katakan bahwa saya menuding bahwa ya telah terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa pemerintah. Ya, dalam bahasa hukumnya onrechtmatige overheidsdaad. Ya, onrechtmatige overheidsdaad adalah pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Maka sebelum ini semua terjadi, saya harap ya, mari kita lakukan koreksi. DKPP tolong dikoreksi penyelenggaranya dengan baik. Karena apa? Akibat daripada ini mereka menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu prinsip dalam kode etik DKPP yaitu berkepastian hukum. Ini yang harus kita clearkan hari ini di DKPP melalui proses-proses yang akan dijalani oleh saya selaku pengadu.